Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Rahman alhamdulillah pada subuh ini kita bisa kembali belajar, mengajar, mendalami hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kesemua betul-betul syukur beliau diberikan nikmat yang berlimpah. Jemaah yang berbahagia, pada subuh hari ini insyaallah kita melakukan kembali pembahasan dari kitab yang disusun karya Imam Nawawi tentang hal-hal yang dilarang oleh syariat. Yang pertama adalah memenuhi, kemudian kita juga dengan menggandeng bersyukur. Kemudian sebenarnya bersama-sama kita bersyukur Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk keluarga kita, dan khusus kepada para kita yang disyurga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat, mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang mendapatkan syurga, dari Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tentang haramnya membunuh dan perintah untuk memelihara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yattabi'u ba'da yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu mengunjungi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudara yang sudah meninggal atau yang sudah mati? Maka tentu kamu akan merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang." Di dalam ayat ini Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Insyaallah di sini beberapa sudah kita hafal. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya selalu berkata baik dan hendaknya ia diam." Kemudian diriwayatkan juga dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling utama di antara kaum muslimin?" Kemudian beliau menjawab, yaitu orang yang mana orang Islam yang lain selamat dari gangguan berita dan tangannya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga diriwayatkan dari Sa'ad bin Sa'ad
ia tertahan dan terpesona oleh mantel dan selendangnya. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepadanya, alangkah jeleknya perkataanmu itu. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui sesuatu daripadanya melainkan hanya kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW berdiam diri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya hadis beberapa saja insyaallah akan dijelaskan secara rinci oleh guru kita pada Taufik. Yang berikutnya adalah tentang haramnya mengadu domba, yakni menyebarluaskan suatu pembicaraan di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk memfitnah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga. Rasulullah bersabda, orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melalui dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kedua orang yang berada di dalam kubur itu sedang disiksa. Keduanya itu disiksa bukan karena dosa besar, tapi kedua hal itu adalah sesuatu yang besar. Adapun salah seorang di antara kedua orang yang suka berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba, sedangkan yang lainnya tidak membersihkan diri bila ia kencing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketiga dan terakhir bab adu domba ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu sekalian aku beritahu tentang apakah ad-dhalmu itu? Apakah al-adhu itu? Al-adhu. Kemudian beliau berkata, al-adhu itu adalah pembicaraan yang disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian untuk pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin bab tentang memuji, bergibah dan adu domba. Kepada Bapak Kiai Haji Taufik kami mohon untuk memberikan penjelasan mengenai hadis-hadis yang telah kami bacakan tadi. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Hadirin muhtaramin, sahabat hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita ditemukan duduk bersimpuh dalam rangka ikhtiar agar bertambahnya usia kita, bertambah pula kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah tunduk dan patuh kita kepada hukum-hukumnya. Hari ini Allah sajikan di hadapan kita wasilah kita Riyadhus Shalihin tentang sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah adalah menghindari riba, menghindari adu domba, menghindari menggunjing. Ini sangat tepat karena Depok sudah mulai agak memanas, ya. Mungkin di kalangan Ustaz nggak memanas, menghangat, ya. Ini sudah mulai tuduhan, mulai tunjuk-tunjukkan. Masya Allah, tabarakallah. Inilah demokrasi diri-diri Islamnya kalau begini, ya. Hari ini mohon maaf saudara, ini luar biasa. Karena jagonya cuma 2 di Depok. Jadi kalau nggak kemari gitu kan,
lalu kemudian timbul fitnah solusi luar biasa. Dan tidak luput juga di dunia di para pegiat dakwah. Prihatin kita kalau begini terus. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini rutinitas tahunan, jangan dibawa-bawa ke ranah akidah gitu. Jangan dibawa ke sana. Dan jangan ditarik-tarik terlalu jauh. Ini sudah mulai ada Pak, dai-dai di Depok ini sudah mulai narik-narik ke arah akidah. Padahal hanya pilihan 5 tahunan. Ini kan istihad politik, silakan saja. Misalnya ada misalnya kalangan Nahdlatul Ulama Depok ya, itu jelas memang bersikap memang ke konseran tertentu misalnya. Sementara kalangan muda yang pegiat dakwah muda itu ke arah kongresan ini misalnya. Antara satu dua itu sah-sah saja menurut saya. Jangan bergunjingan ini maksudnya. Karena kalau digunjingan ini ya kita tidak ada sunnahnya Rasulullah. Tapi ingin saya sampaikan lebih tuntas tentang apa itu berghibah, menggunjing dan seterusnya. Membicarakan kejelekan orang lain itu sangat dilarang. Bahkan ya, itu Malik Al-Akhbar itu adalah seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Beliau itu ahli ibadah, perang ditabuk sama Rasulullah. Itu ketika beliau sedikit bukan lupa ya, agak sedikit terlihat seperti kagum dengan bajunya, seperti membanggakan selendangnya. Ini rida namanya selendangnya, ini rida atau selendang atau burdah. Karena mungkin mungkin bagus segala macam, sedikit membanggakan. Diomongin dengan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah berita itu Malik Akhbar sedang terkagum-kagum dengan bajunya, terkagum dengan selendangnya. Ngomong begitu doang Rasulullah. Karena berarti dia sedang bicarakan bahwa dia sedang lupa dengan Allah. Dia sedang lupa dengan perjuangan. Dia sedang mengagumi selendangnya. Itu saja sudah. Apalagi kalau kita sampai kepada mengambil domba. Lalu kemudian Malik Dukhtum, seorang munafik. Tapi munafiknya itu kan ada munafik yang total munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu munafik total. Ada yang kadang-kadang munafik, kadang-kadang enggak. Yang mirip orang pelita dah, ya. Kadang-kadang munafik, kadang-kadang enggak. Ada sifat-sifat itu. Itu enggak boleh lalu kita kemudian menyebutkan dia munafik. Seperti yang dicontohkan di kasusnya Malik Dukhtum ini. Maka berhati-hati ketika kita membicarakan orang lain. Sangat berhati-hati. Apalagi orang itu orang alim, apalagi orang itu orang berilmu, apalagi orang itu jelas orang yang berjuang jalan Allah. Kalau dia berbeda pendapat dengan kita, jangan diomongin kejelekannya. Tapi perlu kita tanya, mengapa kok Anda mengambil sikap seperti ini? Perlu ditanya supaya kita tidak terjebak ke dalam pergunjingan, ke dalam ngomongin orang seterusnya. Ada beberapa ngomongin orang itu boleh. Ada ngomongin orang yang boleh. Yang pertama, yang diomongin prestasi baik, boleh. Kita sedang membicarakan orang lain, tapi prestasi baik, boleh. Hukumnya boleh. Ngomongin orang lain, tetapi prestasi buruk, nah ini nggak boleh. Karena prinsipnya kalau kita ngomongin orang, kira-kira orang itu dengar, dia nggak suka, itu yang nggak boleh. Ngomongin orang lain kan, tapi kalau dia dengar, dia suka nggak apa-apa. Itu pada prinsipnya, hibah itu di sini. Ngomongin kebaikan orang, hibah juga, tapi boleh karena kalau dia dengar, dia nggak marah, dia tidak benci. Tapi kalau ngomongin kejelekan orang, kalau dia dengar, dia benci, dia marah, itu sudah masuk hibah yang tidak boleh. Ada ngomongin kejelekan orang tapi dimaklum dalam agama, boleh. Walaupun tetap ghibah, tapi boleh. Yaitu ngomongin orang-orang yang sangat berbahaya untuk kaum muslimin, sangat berbahaya untuk tetangga kita, sangat berbahaya untuk lingkungan kita. Misal, ada orang tryoutnya memang dari A, B, Z, memang dia orang penipu. Hidupnya begitu, dari A, B, Z orang tahu semua. Kalau dia penipu, kalau dia membahayakan hidupnya, dia itu tukang mencuri, dia itu tukang merugikan orang lain, dia perampok, umpama, alhamdulillah.
Maka kita bilang begini, hati-hati kita bilang tetangga kalau ketemu si Ani, karena ya mudah-mudahan dia sudah berubah, tapi Anda harus hati-hati. Kalau sudah terbukti kasus per kasus dari hari dari tahun ke tahun dia belum berubah, memberikan warning begitu kepada tetangga kita dengan tujuan agar tetangga kita terhindar dari kejelekan orang, hukumnya boleh. Tetapi kalau teriaknya memang dari A sampai Z dia memang orang sangat bahaya kan. Tapi kalau orang sudah taubat nggak boleh lagi. Kita kemudian mau warning orang dan menyebut kejahatan nggak boleh. Yang boleh lagi untuk membicarakan kejelekan orang lain adalah hakim, qadhi. Ketika memutuskan perkara, dia itu kan membebaskan kejelekan orang dalam rangka mencari keadilan. Itu hukumnya boleh, qadhi atau panitra mungkin ya, atau penyidik atau KPK kalau misalnya. Itu boleh. Dia mencari kejelekan orang, membicarakan fakta kejelekan orang, boleh karena untuk mencari keadilan. Boleh. Atau orang yang berada di dalam wilayah dakwahnya juga boleh dibicarakan kejelekannya dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, orang tua membicarakan kejelekan anaknya. Tapi membicarakan kejelekan anaknya itu bukan di depan umum, tapi di depan orang khusus. Misalnya kita punya anak susah banget atunya, badar bener dia. Lalu kemudian kita datang ke Ustaz. Saya datang ke Ustaz Syarudin ngomong, Ustaz, tolonglah saya. Anak saya itu sudah berumah tangga, sudah dewasa. Tapi lagunya diceritain bla 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 bla, ceritanya semuanya jelek kan itu. Tapi ngomong Ustaz Syarudin dengan niat agar menemukan solusi bagaimana cara untuk merugi anak saya ini, itu hukumnya boleh. Tapi nanti terkait dengan hal ini yang membicarakan tidak boleh berlebihan, yang diajak bicara juga orang yang amanah, nggak boleh terus menceritakan lagi ke orang lain, nggak boleh. Istri kita mungkin rada-rada jelek, bukan wajahnya. Ya, tingkah polanya namanya udah jelek nih, udah menyimpang dari agama, susah diaturnya. Yang namanya istri makan fluktuatif istrinya. Sesolehah-solehahnya istri itu pasti ada sisi yang ngeselin. Sebagaimana sesoleh-solehnya laki-laki suami ada hal yang ngeselin. Ya namanya awalnya kita berbeda. Mau kondangan, lakinya bilang, Mama, kita kondangan hari ini ke pasar Minggu. Ininya jawab, pakai baju yang mana Pak? Merah atau biru? Kata lakinya, merah aja mah, cakepan. Kayaknya biru aja. Kenapa pakai nanya kalau begitu? Ya? Harusnya gak usah nanya, langsung aja biru berapa? Udah dia ngomong begitu, kayaknya biru aja deh Pak. Dia ke kamar dan keluar pakai kuning, itu biru merah apa? Berantem. Yang kayak begini kan rada ngeselin nih. Yang kayak begini saudara, ini belum jadi masalah. Tapi kalau istri udah mulai milih-milih, udah nggak mau lagi taat sama Allah dan Rasulnya, udah mulai meninggalkan jauhnya rel agama, susah diaturnya, sama kita bantah terus, kita udah nggak bisa memperbaiki. Maksimal mungkin kita sudah memperbaiki, nggak bisa, nyerah kita. Maka kita boleh datang ke seorang, datang ke Ustaz, datang ke RT mungkin, datang ke tokoh masyarakat mungkin, datang ke Habib mungkin, kemudian ngomong, Ustaz, Kiai, ini saya, Masya Allah, Tabarakallah, mau ganti gimana? Agak diganti ngeselin, bisa? Ini begini, ceritain, asal jangan berlebih. Sesuai fakta. Gimana solusi? Itu boleh. Karena kita menceritakan dalam rangka mengambil solusi, boleh. Tapi kalau masih bisa tutupi saja. Misalnya begini, kita pakai perumpamaan. Saya pernah menghadapi satu kasus. Ada seorang teman, ada seseorang, biar jangan bohong, ada seseorang, bininya luar biasa bladernya, udah ngelawan gue tiap hari dah. Padahal bini kita itu, itu solusinya gimana kira-kira Ustaz Saruni saya bilang begitu, bini lo kali begitu, begitu. Kalau kita masih bisa tutupin.
Tapi kalau nggak bisa, ceritain asal jangan berlebihan. Saat itu kita lagi hibah, tapi hibah model begitu maaf. Lebih luas lagi, RT punya warganya rumahnya bandel bener. Dia punya kontraknya dikontrak sama misalnya ya orang-orang gak karuan lah, tukang judi segala macam. Atau mungkin ada kontrak di situ, mungkin gay misalnya. Ini kan selesai, lalu dikumpulin tuh pengurus RT. Ini gimana ini? Dikumpulin pengurus RT ngomong, ini kita punya tetangga. Terpaksa kita omongin, tetangga mana? Di RT kita. No Pak Haji Anu, rumahnya dikontraknya ngontrak agak beres. Ini bagaimana urusan? Lalu dia ngomong, memang Pak Haji Anu disebut misalnya Pak Haji Ahmad kemarin. Memang orang yang rada-rada ngeyel. Itu kan berarti bicara orang. Dia rada-rada ngeyel. Memang ngaji merajin dia. Ngaji agak dipakai. Ngajinya mah ngomongin orang deh. Ngomongin orang. Dia mau gak dipakai, tampangnya doang dia udah haji. Ya, jubahnya menyengsar mah. Tapi ahlaknya gak dipakai. Emang dari dulu dia begitu. Cuma masalahnya itu tetangga kita gimana memperbaiki ngomong seperti ini hibah. Haram tetap, tapi dalam hal ini karena RT ingin mencari solusi, ma'fu jatuh. Ma'fu itu dimakna. Jadi hati-hati kalau kita ngomong kejelekan orang, memang ada yang boleh untuk menyelamatkan sesama, untuk mencari solusi ada yang boleh. Tapi hati-hati, itu bersyarat. Prinsip secara umum, ngomong kejelekan orang apa? Mengadu domba apalagi menfitnah lebih. Asyaddu minal qatl kalau menfitnah, lebih kejam daripada pembunuhan. Di satu ketika Rasulullah SAW pernah pesan sama keluarganya. Dalam hal ini, hadis ini disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berbicara di depan keluarganya, di depan ahli baitnya, berbicara juga di depan para sahabat dekatnya. Apa kata Nabi? Nabi pernah membicarakan tentang bagaimana Nabi memberikan warning tegas kepada umatnya untuk hati-hati. Beliau mengatakan, la yura wajhi salasatu aqwabin. Tidak akan melihat wajahku 3 orang kaum.